dulu dapat hadiah dari kawan, saya di drop, mudah-mudahan manfaat Ustaz, alhamdulillah. Itu di tafsir Kemenak itu diceritakan asbabun nuzulnya. Di antara asbabun nuzulnya ada cerita juga. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang turunnya ayat ini. Ketika ayat ini turun, apa yang terjadi Ustaz? Itu Rasulullah menangis tak berhenti. Betul, menangis tak berhenti sampai fajar. Saat Bilal bin Rabah itu dodoki kamar rumah Rasulullah, dan Rasulullah menemui Bilal itu sambil masih bercucuran air mata. Ini membuat Bilal bin Rabah sempat bertanya, ya Rasulullah, ada apa yang terjadi kan? Maka Rasulullah membacakan dua ayat ini sambil mengatakan sebuah kalam yang luar biasa. Apa? Cilaka orang yang membaca ayat ini tapi tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya untuk bisa memahami apa makna dan pesannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada apa sehingga Rasulullah menangis sambil mencelakakan orang yang baca ayat ini tapi tidak menggunakan akal? Ternyata ini terkait dengan asbabun nuzul. Kenapa Allah turunkan ini dan membuat Rasulullah tersentak? Kenapa Ustaz? Ini diawali dari sebuah kisah. Di tafsir Kemenak itu diceritakan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai resah dengan kedatangan Muhammad yang mensiarkan agama ini. Muhammad yang ngaku dirinya sebagai nabi. Akhirnya mereka penasaran. Mereka cari literasi tentang apakah ada juga nabi-nabi sebelum Muhammad sebagaimana mungkin cerita Muhammad itu. Dan ternyata orang kafir Quraisy itu cross recheck kepada siapa? Dua golongan. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Nasrani. Ketemu sama golongan orang Yahudi. Sama orang Yahudi itu orang-orang kafir Quraisy ini bertanya kepada mereka tentang siapa? Nabi orang Yahudi itu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wahai orang Yahudi, apa sih istimewanya yang luar biasa pada Musa itu? Maka apa yang dibawa jawaban orang Yahudi tentang Musa dengan keistimewaan dan yang luar biasa atas dirinya? Ternyata mereka jawab, Musa alaihissalam itu oleh Allah mendapatkan sebuah kekuatan besar dan bentuknya itu asor, bentuknya tongkat katanya. Jangan main-main dengan tongkatnya Nabi Musa. Kalau diceritakan jadi luar biasa, lautan bisa terbelah, Fir'aun jadi tenggelam, itu dahsyat betul. Dilemparkan menjadi dan pada tangannya Musa alaihissalam, itu penjelasan mereka orang Yahudi, itu apabila dipandang dilihat itu bisa memancarkan sinar cahaya yang sangat putih yang memberikan orang melihat itu pasti terkesima. Akhirnya orang kafir Quraisy ini datangi orang Nasrani. Kenapa Ustaz? Menanyakan tentang Isa al-Masih, tentang Isa alaihissalam. Wahai orang-orang Nasrani, apa yang kau ketahui tentang kehebatan dan kebesaran Isa alaihissalam itu? Maka dengan cukup bangga orang-orang Nasrani ini menceritakan tentang kedudukan dan keluar biasa Nabi Isa. Apa yang dia ingin ceritakan? Nabi Isa ini keren. Bahkan mereka ngakuni jadi Tuhan. Isa itu menyebutkan mereka punya kemampuan yang bisa menyembuhkan aneka macam penyakit. Orang sopak menjadi sembuh, orang lumpuh bisa bangun, bahkan orang mati bisa menjadi luar biasa dan kira-kira luar biasa. Makanya akhirnya orang-orang kafir Quraisy begitu mendengar mujizat-mujizat yang luar biasa itu, mereka rame-rame menemui Rasulullah sambil punya proposal yang sama tentang apa? Ya Muhammad, ini kisah nyata ya. Ya Muhammad, kami akan mengimani engkau sebagaimana nabi-nabi yang lalu juga diimani oleh umatnya. Maka orang-orang kafir Quraisy ini punya permintaan apa? Tentang keistimewaan dan mujizat. Kalau engkau ini Muhammad, kau ini punya kuasa atas Allah yang meminta sesuatu
sesuatu kepada mereka. Ada yang tahu apa yang diminta orang-orang kafir kepada Muhammad agar mereka mau beriman? Ada yang tahu? Apa minta? Angkat tangan. Hadiahnya umroh. Kumpul di sana. Apa? Minta apa? Lah bulan, bukan. Bukan bulannya bulan. Ada sesuatu yang besar. Kalau bulannya bulan, Rasulullah bisa bulan betul. Dan mereka nggak beriman juga ya. Tapi dia mengatakan kalau itu kau datangkan, kami akan beriman, kami akan mengikuti. Dan Rasulullah sampai meminta kepada Allah. Tapi oleh Allah diturunkan dua ayat ini yang bikin beliau nangis. Oh ini ternyata jauh lebih besar dari yang diminta. Kita nggak kepengen umroh deh. Memancarkan air. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau tahu saya pulang. Tapi kalau mau tahu saya lanjutkan. Apa kira-kira? Itu dengan itu kita ini ada kehidupan hari ini yang orang berpikir serba kapitalis, materialis, itu ternyata sudah terjadi di zaman orang kafir jahiliyah. Mereka mengatakan wahai Muhammad, mintalah sama Tuhanmu sebagai bentuk pemujizatan, kami akan mengimanimu. Ketika apa? Kau bisa jadikan bukit sofa, kau bukit sofa apa? Menjadi emas. Itu dan Rasulullah meminta kepada Allah karena Rasulullah sangat punya keinginan agar orang-orang kafir ini mau menjadi. Tapi dapat dua ayat ini Rasulullah menangis dan tidak minta lagi tentang bukit sofa jadi emas itu kenapa? Kenapa dengan bukit sofa jadi emas sekarang? Apa kira-kira? Apa hebatnya dua ayat ini dibanding bukit sofa menjadi emas kira-kira? Ini serius ini. Pertanyaannya serius, materinya juga cukup serius. Karena menyambung nanti kepahaman Anda tentang Ramadan dan kepahaman Anda tentang hari raya Idul. Saya minta maaf apa yang dimuliakan Allah. Rasulullah Muhammad SAW memohon itu ternyata malah turun dua ayat ini. Dan ayat ini kemudian Rasul sudah tidak minta lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari bukit emas itu atas kehidupan kita hari ini. Apa itu? Sehingga Anda bisa mengatakan Subhanaka ma khalaqta hada wa ma khalaq. Subhanaka Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada yang percuma atas semua ciptaan. Dengan langit dan bumi ini ada yang percuma. Ketika apa? Ketika apa? Keistimewaan terbesar yang Allah berikan hari ini pada kita apa kira-kira? Apa? Halo? Halo? Aku udah nggak pernah ya saya. Kemampuan berpikir akan kenal. Saya mohon maaf, agama ini hanya untuk orang yang berakal. Betul. Dan Anda boleh percaya boleh tidak. Saya dulu pernah dapat mata kuliah perbandingan agama. Itu saya baca Quran, hanya Al-Quran saya minta maaf dibanding ajaran-ajaran yang terus berbicara gunakan akal, gunakan pikiran dan seterusnya. Orang yang tidak berakal, saya minta maaf, itu dalam agama boleh tidak beragama. Maksudnya apa? Kamu nggak perlu sholat, kamu nggak perlu puasa kalau kamu tidak Berakal. Makanya orang yang dikenakan kewajiban agama namanya akil Balik. Pernah dengar akil balik? Ya. Kenapa disebut akil balik? Akil itu artinya apa? Berakal. Mau nggak tidak sholat gitu? Bingung kan? Kenapa Ustaz? Anda boleh tidak sholat kalau Anda Tidak berakal. Tidak berakal itu apa kira-kira? Tidak. Atau masih kanak-kanak? Iya, ini ya bisa. Atau Anda terlelap tidur dan kemudian tidak bangun-bangun? Itu Anda tidak bisa menggunakan akal, tidak bisa menggunakan rasa. Jadi agama ini hanya untuk orang yang Berakal. Maka perhatikan ayat-ayat Allah itu dengan nalar, dengan akal. Itu betul. Gunakan betul.
Kalimat ini dan kemuliaannya jauh lebih besar daripada Anda dikasih emas Gunung sebesar bukit sofa. Kenapa? Karena Anda dikasih emas seberat bukit sofa dan Anda tidak gunakan akal hidup Anda dalam kehinaan yang sangat besar. Mau bukti nggak ya? Saya ingin tanya tentang Ramadan kemarin. Bahwa ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya sebut kata Ramadan, itu kira-kira satu kata apa yang paling dominan yang Anda ingin gandengan dengan kata Ramadan? Puasa. Tarwih. Siapa yang selain puasa juga? Tarwih, Pak. Sholat malam. Yang paling dominan baca Quran, Ngaji. raweh, sedekah, dan baca seterusnya. Quran. Tetapi menjadi menarik ketika Anda gandengan itu dengan puasa. Makanya ada satu hari setelah Ramadan, ayatnya itu walitukmilul iddata, sempurnakan itu bilangan puasamu dalam 1 bulan. Penuhi walitukab biru. Kemudian Anda bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika Anda bertakbir, kata Allah yang Maha Besar ini, maka yang hadir dalam benak Anda, saya minta maaf kalau betul-betul takbiran Anda masih Allah selain Allah itu sesungguhnya kecil dan lain. Dan kenapa Anda bertakbir walahadakum, dan atas hidayah anugerah karunia yang Allah berikan ini wala'alakum tashkurun, agar supaya kalian penuh rasa syukur. Makanya ketika Anda bicara Ramadan, terkenangnya puasa. Allah kenalkan satu hari di tanggal 1 Syawal, satu hari yang disebut dengan Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Id artinya apa? Saya ingin ingatkan, Fitri dan Fitrah itu beda. Fitri dan Fitrah itu beda. Bedanya apa Ustaz? Fitrah itu artinya apa? Suci. Fitrah itu bersih, suci. Kalau Fitri, Fitri apa? Fitri itu dari kata yang terkenal liso'im farhatani, farhatun indah iftori wa farhatun indah liqa'i rabbi. Iftor itu apa Ustaz? Faktor itu apa? Faktor itu menguat, membuka. Maka iftor itu berbuka. Apa maknanya? Idul Fitri itu artinya ini hari Anda tidak boleh puasa. Anda harus berbuka. Paham? Idul Fitri. Makanya Idul Fitri itu happy tidak kira-kira? Happy. Happy. Senang. Kenapa senang Ustaz? Karena kata Rasulullah, komposo itu paling senang naik pas. Dan tanggal 1 Syawal hukumnya haram boleh maka senang dengar. Walaupun ngomongnya Ramadan itu bulan istimewa ya. Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Ketika Ramadan kok senang? Nah karena makannya itu, karena yang terkenang pada pikiran kita Ramadan itu poso paling seneng naik pas. Setuju nggak betul? Nah itu namanya itu. Maka bentuk rasa syukurnya ada zakat. Orang bersyukur itu enggak. Zakatnya disebut zakat. Zakat apa? Itu menurut orang Indonesia. Jadi dalam bahasa kita itu penamaannya fitrah. Tetapi coba nanti Anda cross check di kitab-kitab bahasa Arab, di hadis-hadis Rasulullah, nggak ada penyebutannya zakatul fitrah itu kan? Yang ada apa? Zakat apa? Zakat fitri. Loh, bedanya apa Ustaz? Jelas beda. Tetapi kalau fitrah memang dipahami karena memang pesan Allah. Kenapa orang harus membayar zakat fitri? Itu konsepnya kesempurnaan atas
minal aidin artinya nopo? Ojo maaf saya batin ya. Jadi menerjemahkan ini mohon apa yang penting? Itu tuke. Apa? Al-aidin itu apa? Kembali apa ya? Kembali fitrah. Kembalinya fitrah. Kenapa suci? Itu makanya di puncaknya dengan dibayarkan itu bentuk fitri. Bentuk fitri itu apa? Itu memiliki fungsi sosial. Kenapa? Karena memang motif kenapa diperintahkan dalam Islam agar membayar zakat fitri. Zakat fitri itu dalam bentuk apa? Makanan pokok. Berat, makanan pokok. Untuk apa? Untuk makan. Itu bentuk sosialnya agar di hari orang haram hukumnya puasa itu jangan sampai ada orang fakir, orang miskin yang ternyata puasa bukan karena ingin puasa tetapi nggak ada yang di begitu zakat fitri. Makanya waktu yang paling afdol, waktu yang paling baik pembayaran zakat fitri kapan? Sebelum motif naik. Jenengan kadang-kadang Ustaz, saya wis tak bayarke di awal Ramadan. Boleh nggak? Nggak masalah. Tetapi kau harus pastikan betul orang yang kau kasih zakat itu pas hari raya Idul Fitri masih bisa makan. Karena ukurannya kan dari itu. Dan zakat fitri itu memang tujuannya untuk membersihkan di antara dosa kita. Bagi yang membayar, maka hitungannya kan hitungan hari antara Ramadan dan Idul. Loh, kenapa Ustaz katakan afdoliyahnya itu? Karena mulai dihitungnya sebenarnya mulai itu. Kenapa? Coba saya minta maaf, walaupun ini sebuah zakat yang biasa dilakukan, tapi kadang-kadang kita kurang menggunakan nalar. Tapi ilmu fikihnya ada. Saya minta maaf, yang wajib membayar zakat fitri atas sebuah keluarga itu siapa? Siapa? Kepala Warga. orang yang bertanggung jawab. Kebetulan Anda punya orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa dalam posisi sakit. Kemudian beliau wafat. Ternyata 5 menit sebelum berbuka puasa di Ramadan terakhir. Pertanyaan saya, almarhum yang wafat ini wajib dikasih zakat fitri enggak? Enggak wajib. Karena dia belum sampai masuk Idul Fitri. Atau Anda punya cucu, kalau punya anak ya, tapi bersama mungkin kan ini. Punya cucu saya tahu, yang kebetulan lahirnya tiba-tiba lahir itu 5 menit setelah Anda makan bola di puasa terakhir, wajib bayar zakat fitri tidak? Wajib. Setelah buka puasa? Wajib. Tidak. Tidak. Ada kewajiban. Tapi kalau lahirnya 1 menit sebelumnya, umur dia masih ngalami Ramadan, wis dihitung. Paham maksud saya? Loh, ini ada kaitannya, maka hitung-hitungannya itu di sana. Hitung-hitungan di sana. Atau meninggalnya dengan makan bola itu jadi wajib. Karena kalau belum bayar. Tapi rata-rata orang mesti bayar TKP 1. Tapi konsepnya gitu. Ini aturannya kalau mengatur dengan zakat. Makanya pertanyaan terbesar saya, keberkahan terbesar Ramadan itu apa sebenarnya? Kebaikan paling besar yang Allah yang berikan di bulan Ramadan itu apa sebenarnya? Apa? Jangan ngomong puasa, berpuasa kira pakai seneng sendiri. Ya men, ini masih ada kesempatan puasa sawal yang belum sawal. Yuk, apa kira-kira? Keberkahan ampunan. Ini serius. Makanya konsepnya menjadi fitrah. Makanya minal aidin wal faiz. Orang yang kemudian bisa kembali fitrah. Fitrah itu apa? Seperti bayi yang baru. Itu wal faiz. Faiz itu ada Mas Faiz ada lagi. Faiz, Fauzika. Faiz artinya apa? Orang yang menang. Orang itu
kalau akhirnya Ramadan itu terhapus dia punya dosa, maka dialah sang pemenang. Saya tanya, kok dianggap sang pemenang ini pagi baru sembuh? Siapa yang ditaklukkan? Siapa yang ditundukkan? Nafsu. Loh, kenapa nafsu dianggap sebagai bagian dari kemenangan? Karena nafsu itulah yang sesungguhnya menjadi asbab paling besar munculnya perbuatan dosa. Ya Pak ya. La amaratun bisu. Nafsu minum. Makanya kalau ada hadis Rasulullah pas Ramadan itu neraka dikunci, rapat-rapat surga dibuka, lebar-lebar pintunya, setan-setan itu sifatnya majasi. Majasi itu nopo Ustaz? Karena memang ada puasa itu menaklukkan bahwa itu orang puasa itu menjadi tidak punya semangat untuk berbuat maksiat. Ini saya serius. Makanya kemudahan kebaikan itu menjadi mudah. Kemarin saya juga kalau Jawa kebetulan datang Pak Camat. Ini serius. Saya nggak usah sampaikan camat itu Ustaz. Pak Camat datang. Itu sebuah ormas yang kebetulan banyak sambutannya, terus sambutan Pak Camat juga. Nah Pak Camatnya kenal sama saya. Dia tanyakan Ustaz Iqbal, saya juga kasih ceramah ini, kita perlu ada wawasan. Kenapa? Kami itu pas bulan Ramadan kemarin itu menjadi bersemangat beribadah. Kenapa? Terawih itu semangat sekali. Dan saya malah senang kalau terawih itu telat katanya. Loh, kenapa telat? Karena nanti saya akan sholat terawih sendiri di rumah dan itu jauh lebih lama, jauh lebih khusyuk. Itu Ramadan saya. Begitu berganti Syawal, itu kenapa semangat itu hilang? Itu jujur macam apa? Jangan yang kita ngerti kan jawabannya ini loh. Oke kan. Kenapa? Ada apa ini Pak Camat yang semula waktu Ramadan bersemangat ini? Jangan-jangan pada besar ini sudah gitu. Insya Allah tidak besar. Pertanyaan saya kenapa? Ada apa? Ada apa? Kenapa Ramadan menjadi bersemangat dari ini? Caranya kayak kanan. Semangat. Ada bisa ngasih jawaban? Kayak kancane. Saya beri jawaban ya, saya minta maaf. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Itu apa? Ramadan itu betul-betul nafsu Anda berbuat buruk itu menjadi sangat kecil. Kadang-kadang orang mau berbuat jelek, ojo ini lagi Ramadan. Iya. Anaknya jawab ini langsung diingatin, masa Ramadan jangan tuh. Nah orang Ramadan timbul kan? Tapi fakta ini. Kenapa Ustaz? Ini urusannya dengan dosa. Makanya ayat yang biasa dibacakan kalau habis pasca Ramadan itu surah Ali Imran ayat 133, 134, 135, 130. Urusannya wasari'u ila magfiratin. Orang harusnya bersegera menuju ampunan. Kenapa? Karena Allah sebutkan wajannah, karena ada surga yang arduas samawatu, yang luasnya itu seluas langit dan apa hubungannya ampunan dan surga? Ampunan dan surga. Saya tanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz bicara dosa? Ini jujur, saya kebetulan mengelola pondok pesantren. Dan pondok pesantrennya itu pondok pesantren Tahfidzul Quran. Itu kami mengikuti rumusan yang sudah diberikan oleh Imam As-Syafi'i tentang apa? Tentang bahaya dosa untuk menghafal Quran. Itu bisa menghilangkan banyak hafalan. Murojaah menjadi malas. Artinya apa? Diyakini betul seperti teorinya Imam Al-Ghazali, dosa itu seperti lutoh. Lutoh itu apa? Itu kalau ditaruh di hati kita sedikit demi sedikit, pelan dan demi pelan, apa yang terjadi kira-kira? Itu cahaya sinar itu ketika akan masuk untuk kemudian menunjukkan kepada hidayah itu jadi berat. Maksudnya apa Ustaz? Malesnya kita untuk beribadah kepada Allah itu dorongan beban yang paling berat terus terang adalah dosa yang masih ada.
kalau baca Quran lagi lembar aku wis ping 15. Ada nggak ya? Ada. Tapi begitu ditutup Quran itu ditangi, jadi semangat. Si masalah seperti ini. Evaluasi, sopo nanti itu mau kita pengajian ini malah merasani mustahil. Introspeksi, siapa tahu nanti jenengan kita yuk pengajian malah merasani tahu boleh macam-macam berbaca, berpikir negatif itu menjadi masalah. Atau mungkin masih ada dosa, makanya kan ada kisah nyata ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Imam Al-Albani. Rasulullah itu pernah satu saat hendak naik di atas mimbar, tiba-tiba keluar kata amin, amin, amin. Pernah dengar hadis ini? 3 kali. Itu setelah Rasulullah kembali, tiba-tiba sahabat merapat dan mengakhirkan. Kami tadi dengar itu, dan ternyata memang Rasulullah itu punya kemampuan bisa melihat malaikat Jibril. Hal yang bisa jadi tidak dilihat sahabat, bisa mendengar perkataan malaikat Jibril, yang hal itu mungkin tidak didengar oleh para sahabat juga. Dan ternyata Rasulullah menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Saya tadi dengar yang pertama malaikat Jibril itu berdoa sama Allah, dan itu diamini oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apa doanya? Cilaka betul, rugi besar orang ketemu Ramadan apa kira-kira? Tidak diampuni dosa. Makanya Syawal itu kok tidak jadi tambah iman, tambah hati. Ini Syawal kadang-kadang malah tambah dosa. Enten ngomong betul gitu. Nah itu jadi problem serius. Makanya banyak sahabat yang meminta, ya Rasulullah, kalau bisa 12 lain itu semuanya bulan ya bulan Ramadan ini posonya sensasi baik. Ramadan itu dari makna Ramadan artinya itu memang diberangus itu dosa. Ada satu malam momentum terbaik namanya Lailatul Qadar. Apa dengan Lailatul Qadar? Kamu sudah menemukan kebaikan terbesar tidak di Lailatul Qadar? Kebaikan terbesarnya apa Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah dengar Lailatul Qadar? Pernah Ustaz? Di mana? Di kitab suci Al terulang 3 kali. Terulang 3 kali dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi. Allah mengkonfirmasi turunnya Al-Quran itu di satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan wa ma adraka ma. Tahukah kalian apa yang dinamakan Lailatul Qadar itu? Itu Lailatul Qadri khairum. Ternyata Allah tidak butuh jawabanmu. Allah kasih penjelasan bahwa bulan malam itu lebih baik dari 1000. Itu kalimat yang sebenarnya bukan pembanding. Nek wong membandingkan apple to apple setara itu Lailatul Qadri khairum min alfi lailah. Nek bandingkan malam itu ya dengan tiba-tiba bandingkan malam dengan satu bulan itu berapa malam? Bisa 30 malam. Makanya ini ada sesuatu yang sangat besar di sana. Dan apa yang paling besar di sana? Sehingga Rasulullah bilang sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, "When ketemu bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, apa yang dikasih?" Malam itu juga malam. Ternyata bukan urusan dikon ngaji, bukan urusan dikon sholat, tapi dikasih apa? Nah ketemu Lailatul Qadar. Ada yang tahu hadisnya? Dikasih doa. Dan mau tahu isi doanya? Allahumma, ikuti saya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa apa Ustaz? Ya Allah, innaka, sesungguhnya dirimu afuwun itu sangat maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai kemaafan. Maka maafkan dirimu. Hubungannya apa nih? Nah, itu maka kemudian Ramadan itu ampunan dosa. Maka jangan bikin dosa lagi. Makanya orang yang bersih
hatinya bersih, jiwanya akan menjadi bersih, dia punya pikiran. Dan kehidupan itu dia lihat semuanya serba nikmat. Rabbana ma khalaqta hadza, itu ayat Allah. Hari ini kita melihat kehidupan itu tidak dengan pendekatan nikmat. Pak Ustaz bisa berkata seperti itu. Saya minta maaf Bapak Ibu. Saya minta maaf itu. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya mau beritahu. Ini saya minta maaf. Ini hanya tamsilah aja. Saya hanya ngasih percontohan. Saya itu kalau berada di tengah-tengah kawan-kawan yang kebetulan di pesantren dengan asatidz, dengan santri, itu kadang-kadang kalau kepengen bicara itu juga menyiapkan amunisi. Tahu amunisinya? Senjata pamungkas. Senjata pamungkas. Dengan amplop. Oh. Saya isi uang. Kadang-kadang saya tanya bisa jawab tadi. Kalau jenengan kan mungkin pakai amplop untuk itu. Umroh itu kan kadang-kadang takdir. Itu suatu saat di depan para asatidz, para guru, saya minta maaf. Ketika amplop beberapa itu saya bawa, saya tanyakan di awal, ada nggak yang hari ini betul-betul nggak punya uang? Dan memang dari tadi pagi guru Gusti, muga-muga bisa dapat amplop, bisa dapat rezeki. Ada nggak? Tiba-tiba ada satu yang angkat tangan. Dia karena nanti saya bawa. Terus salah satu amplop saya ambil, saya kasihkan kepada beliau. Saya minta masih amplop dan dia tahu betul isinya uang. Alhamdulillah, acara itu tidak hanya dia yang dapat amplop. Karena saya bercerita apa dan seterusnya, beberapa saya bagi-bagi sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan acara, sehingga hampir mungkin sekitar 20 amplop itu terbagi. Saya minta maaf. Yang pertama tadi, ketika dia nggak punya uang, tiba-tiba dapat amplop dan dapat uang, senang apa betul? Senang. Dan dia melihat artis amplopnya, ternyata ada di sini berapa? 50.000. Senang apa betul? Saya minta maaf. Dia penasaran, kepengen ngerti isi amplopnya bangsa-bangsa. Dan begitu dia cross check, apa yang terjadi? Ternyata amplop yang paling sinte itu ya amplop yang dikasih pertama kali. Saya minta, karena isinya sing lain itu 70.000, ono sing 1.000, ono sing 1.000, enek sing 200.000. Iku kira-kira sing oleh 50.000 itu ijin seneng apa mboten? Ragu. Masih suka enggak kira-kira? Hah? Kurang jadi iri. Iri ya. Iri, Pak. Kenapa kira-kira? Ora terima. Hari-hari itu seperti itu. Makanya Rasulullah tidak paham betul kenapa Allah tidak mengizinkan dikasih emas sebesar bukit sofa. Terbayang apa yang saya sampaikan? Ya. Terbayang? Ya. Kenapa Ustaz? Makanya ciri ketakwaan yang luar biasa yang ditampilkan di Quran surat Ali Imran itu di Al-Hal Biala 134. Itu kalimat ciri yang pertama apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i betul. Apa itu artinya? Kamu tahu orang-orang bertakwa itu, orang-orang yang sudah Allah ampuni dosanya, bersih, dia punya jiwa, dia mengikuti hidayah Allah, hudalil muttaqin. Ternyata orang ini alladzina, orang-orang yang yunfikuna ini artinya apa? Orang-orang yang senantiasa berinfak. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika Allah berkata, wong kuwi hobine berinfak? Niku tiyang apa niku kira-kira? Nek istilah akhlak kemuliaan apa ya? Kita sebut apa orang yang suka berinfak? Dermawan. Setuju apa betul? Setuju. Saya tanya, kalau Anda ditanya tentang dermawan, apa yang ada di benak Anda? Dermawan itu wong sugih apa wong melarat? Sugih. Kira-kira
media sosial. Itu beliau itu ketika jelaskan ini menarik. Dia malah mengatakan mumpung kowe iki kabeh jero patek sugih dermawan. Kenapa? Karena nek wong wis sugih ora kancek. Rapati abot. Kowe angel. Ya Pak ya? Loh itu saya serius bercerita seperti ini. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Saya minta maaf. Kemarin ada yang tidak puasa, yang harus membayar fidyah. Tahu nilainya fidyah itu berapa? Tahu? Bayar. Fidyah itu berapa? Untuk ngasih makan sehari bagi orang miskin ya. Berapa nilainya? Kalau menurut Basnas Solo itu mengeluarkan angka itu. Kalau zakat fitrah yang kita kenal fitri itu kan makanan pokok. Besarannya kalau menurut sunnah hadis Rasulullah itu satu sok, tahu satu sok? Satu sok itu 4 kali ini. Saat ini satu pun nih. Satu. Ini berhubung tangan jenengan ini gitu. Itu sih tangannya cilik sih kan jadi gitu. Itu maka perlu di kilo dan di Basnas Solo dikeluarkan untuk kiloannya nilainya Rp45.000. Itu nek zakat fitri kan. Atau kalau bentuk kilo bentuk beras itu ditentukan di sana 2,7. Tapi sebenarnya ukurannya bisa beda-beda. Nah itu kalau uang itu memang harus dibeli. Nah kalau fidyah berapa? Kalau fidyah itu kalau di Basnas Solo itu menetapkan untuk kebutuhan makan sehari. Hitungannya berapa? 40.000. 40.000. Terbayangkan dengan sekali makan 40.000 ya? Enak dong. Terbayang Ustaz. Hari ini saya minta maaf itu tercukupi nggak kita kira-kira? Insya Allah kita berbeda. Tapi kalau orang yang hanya mendapatkan satu hari, saya minta maaf untuk urusan makan itu 100.000 saya minta maaf. Itu kira-kira dia ambil 40.000, sisanya berapa ya? 60.000. Kalau kemudian dia pengen jadi dermawan, dia mau infak berapa dengan 60.000 itu? Berapa dia? Kalau jenengan pinter gitu, terus buat jiwa petang dulu saya kebutuhan pokok. Karena zakat fitrah itu berarti kebutuhan pokok. Kalau hari itu Anda sudah cukup dan berlebih, dihitung kalau kelebihannya bisa untuk zakat, bayarkan zakat. Itu makanya zakat fitrah itu kadang-kadang hubung saja. Kosong lanjut. Dia apa begini? Lalu maka saya tanya, dari 60.000 itu mau kau kasih, kau bagikan berapa? Hah? 10.000 tekan apa betul? Oh malah 5.000. Jangan kalah kali jamaah gereja. Kemarin begal ini pendeta juga. Wah apa yang jadi 10%. 10%. Wong Islam dari 2,5%. Makanya kon sujud rukuk sampai pengen 5 dino. Nek jenengan kan wong Kristen ibadah seminggu pi. Makanya saya tanya, kasih berapa? 5.000. Setuju? Nah 5.000 nggak apa-apa. 5.000 itu Anda dapat 100.000 berarti berapa persen yang dapat? 5%. Wih naik 100. Saya tanya, naik jenengan ternyata penghasilan sehari untuk makan itu bisa 1 juta. Berapa yang jenengan mau kasihkan untuk orang miskin? Hah? Oh naik ke 25.000. Terbayang jenengan, kenapa banyak 25.000? Wih naik hitung presentasi tekan 5% apa bukan? Tidak jadi video sengatok. Nek 100.000 nanti tekan 5% ini begitu sampai itu jadi mau mangsane ngasih 200 atau selawe terus apa? Logikanya seperti itu. Logikanya jajannya kebutuhan piro, kebutuhan ini ke 40.000. Nek 100.000 dijiko ke 40, sisane su. Lah nek sayu kok kuwi kebutuhanmu piro jane? Jadi berubah apa boten? Nek berubah, kenapa bisa berubah ini? Sopo sing berubah? Nafsu. Ya. Nafsu. Ya paham apa boten? Makanya urusan pertama ternyata itu fiku nafis
banyak jenengan kuwi sing dadi uripe ra karo-karuan goro-goro. Makanya kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, menungso ini sing diikuti nafsu kuwi dikei emas sak gunung pripun kira-kira? Mikirnya itu tidak yungfikun, mikirnya kuwi njaluk emas. Kudune kan emas sak gunung iki piye carane tak bagi piye apa piye? Kudune oleh emas sak gunung ya emas yang goleke ku anak yatim untuk fakir miskin, untuk mendirikan macam-macam. Itu orang yang disibukkan dengan yungfikun, dan itu orang betapa itu seperti itu. Tapi hari ini tidak terjadi atas kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini bisa ngapain? Pernah dengar Imam Hasan Al-Basri? Beliau seorang tabi'in, ulamanya tabi'in. Suatu saat itu pernah minta seseorang untuk angkut-angkut barang yang ada di rumahnya. Ini kulit angkut bapak-bapak. Begitu sudah transaksi diangkut, selesai dibayar. Sama Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan, saya ingin ngobrol sama kamu. Kenapa? Ada hal yang menarik yang saya ingin tanyakan. Ini dua pekerjaan. Mau bersedia? Senang sekali Imam Hasan Al-Basri. Orang alim itu kepingin tahu atas banyak hal dalam kehidupan. Atau orang berilmu itu pengennya terus belajar. Termasuk dengan angkut-angkut tukang kuli ini. Dia tanyakan, Mas, apa? Saya itu nyuruh kamu tadi macam-macam itu, saya tidak mendengar dari lisan kecuali hanya dua kata. Apa dua kata itu? Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, astagfirullah. Dia tanyakan ini. Dengan tahu jawabannya kuli tadi. Ya, hidupnya itu tadi bekerja sama Imam Hasan Al-Basri hanya mengucapkan dua kata. Kalau enggak alhamdulillah apa? Apa alhamdulillah syukur. Saya minta maaf. Saya beruntung hari ini diorder sama orang soleh, orang baik. Alhamdulillah. Saya minta maaf. Jangan tahu cirinya orang soleh. Orang soleh itu kalau Anda dapatkan itu, saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu orang yang ketika Anda berinteraksi, Anda melihat tiba-tiba sangat Anda banyak mengingat alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Jadi nonton ini dari keinginan Gusti Allah. Kenapa betul Pak Jatuh ini? Oh iya. Makanya jenengan mulai ketemu sama anak pahlawan bagus, ganteng, putih. Terus kowe keinginan Gusti Allah, pengen bojo jenengan dari bojo. Pengen mantu. Gitu. Masalahnya belum ngomong. Jadi itu ingat sama Allah itu sesuatu yang saya ketika di rumahmu bekerja ini jadi keinginan Gusti Allah, dan ketika saya ingat sama Allah, apa yang diingat ketika orang mengucapkan alhamdulillah, apa yang Anda ingat ketika Anda ingin mengingat Allah? Bisa nggak muncul alhamdulillah? Karena kalau muncul alhamdulillah, berarti apa yang paling dominan dalam pikiran kita ketika keinginan Gusti Allah? Keinginan apa? Syukur. Kenapa bisa bersyukur? Apa yang dilihat? Nikmat dari Allah. Saya ini walaupun buruh, alhamdulillah, ono proyek iso angkut-angkut barang, izin kuat. Jenengan iki kiai ini yo wis ra kuat. Buktinya bayar dulu. Alhamdulillah kula antar proyek diteliti kok iso mulih kaya anak bojo. Alhamdulillah. Jadi isine ger alhamdulillah karena ingin sing dilakukan deh. Ditanya kedua, lalu kenapa ada muncul kalimat astagfirullah? Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunubi Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kenapa istighfar? Karena ketika saya melihat nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, saya melihat diri saya ini, apresiasi terhadap nikmat itu tidak sebagaimana yang kau inginkan. Kalau orang yang saya lihat ini sangat soleh, Imam Hasan Al-Basri iso hafal 30 juz, iso hafal ratusan ribu hadis, aku ini ngapake juz sama rata-rata. Makanya istighfar masih banyak kewajiban-kewajiban yang belum tertunaikan. Aku ini juru matur nuwun atas apa yang Allah telah kau berikan. Itu benar.
Dia ngendikan di depan keluarganya, di depan murid-muridnya. Hari ini Allah mempertemukan seseorang dengan saya. Orang ini tidak dikenal di kalangan kalian, tapi saya berinteraksi dengan dia. Saya minta maaf. Saya merasakan bahwa orang ini, tukang angkut-angkut kuli ini jauh lebih bertakwa dibanding saya. Terbayang jenengan? Saya mau bertemu. Ada apa Ustaz? Ini banyak sih orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya konsep terakhir wal kadiminal ghaib wal afina. Contoh yang utama urusan nafsu, selain urusan nafsu kepemilikan. Nafsu apa Ustaz? Nafsu amal al-kadhib. Tahu al-kadhib? Dengan tahu gelas. Gelas itu ada tutupnya itu. Tutup itu namanya al-kadhib. Tutup yang sangat kuat. Ini kalau gelas ada tutup yang sangat kuat, itu kalau dibalik tumpah tidak. Itulah kadhib Allah. Dia mampu menahan amarah itu tidak. Dan puncaknya wal afina, dia menjadi pemaaf. Kenapa menjadi pemaaf? Saya tanya ya, ini terus terang ini, jujur ya, masih ada nggak orang yang membuat Anda sampai hari ini belum memaafkan? Ada nggak? Pertanyaannya sangat serius Ustaz. Kenapa sangat serius? Itu betul. Ini betul. Ayat Allah itu betul. Saya ingin perhatikan betul. Ciri orang betapa itu ternyata pemaaf. Pemaaf itu kenapa orang bisa memaafkan? Karena orang kalau sudah banyak mengingat Allah, Allah yang dominan dalam pikirannya, dia tidak sempat mengingat kesalahan orang. Setuju nggak? Jadi kalau hari ini kita masih mengingat kesalahan orang lain, apa yang terjadi pada pikiran kita? Anda belum mengingat Allah. Dan orang dendam, orang benci. Itu ada ayat yang sangat mengerikan. Saya minta maaf. Kalimat yang pertama, dengan pernah dengar Quran surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ada wahid syarri hasidin. Orang kalau dendam benci tentang agama, sing makan sapa kira-kira? Dukun. Terus dukun. Makanya dua surat Falaq sama Anas itu 11 ayat. Kenapa 11 ayat? Karena dulu Rasulullah sudah pernah kena dukun ini. Rambut Rasulullah diambil, diikat 11 ikatan simpul. Itu dibacakan satu-satu. Ayat ini turun. Itu simpul itu terlepas satu persatu. An-nafasat. An-nafasat itu siapa? Dukun wedok. Saya minta maaf, Quran menyebutkan dukun yang hebat itu ternyata dukun putri. Makanya yang digunakan kepingin jadi hebat laki orang lanang jadi yo dukun lanang kalau lu bisa Ustaz. Ya itu serius saya, serius. Yang dukun perempuan itu mengerikan sekali. Itu kalau perempuan karena hasatnya itu sangat kuat. Dukun bayi, dukun sihir gitu. Coba nanti dibuka Quran surah Al-Falaq. Itu kata nafasat itu perempuan-perempuan yang meniup. Anda nggak boleh protes, ini Quran yang bicara. Dan memang menurut riset itu, penelitian yang hitam itu paling pas apabila dimiliki oleh makanya cerita Mak Lampir pernah dengar nggak? Kenapa Mak Lampir bukan Paman Lampir? Itu contoh. Tapi saya ingin sampaikan ada ayat yang mengerikan. Inna sani'aka. Itu sebenarnya untuk orang kafir yang sangat benci, sangat dendam kepada Muhammad. Dan siapa yang sesungguhnya al-abtar, siapa sesungguhnya yang terputus, punya masalah dalam hidupnya? Orang yang membenci. Jadi bukan orang yang dibenci. Jadi kalau Anda masih menghidupkan benci, tidak memaafkan, ya rugi siapa? Diri sendiri. Ya diri sendiri. Itu kabutan mikir. Gak boleh. Islam itu berafina anas memaafkan. Saya itu di PMI itu mayoritas pengedan itu. Kenapa? Karena rata-rata disakiti. Entah itu mungkin punya suami yang macam-macam, punya orang tua yang kayak apa, itu disakiti sama mantan pacarnya itu jadi kan. Guru-guru kabutan Pikiran. mau jual buat yang mikir. Terus nanti maaf kalau masalah mereka bukan jenengan. Dia ngomongin. Makanya
karaokean di. Tapi alhamdulillah ini di keluarga ini kalian bisa orang itu dulu. Apa ya? Ini kerasa itu tahdiran di mana? Ada yang menarik, saya punya teman menarik. Namanya Mas Devi Trenggono. Pernah dengar ini? Ya. Ya. Devi Trenggono. Ada satu perusahaan roti di Solo. Namanya Sabita. Itu dibeli sama beliau. Waktu pembukaan di Solo baru, saya diminta isi loncengnya. Itu kebetulan Mas Devi datang. Saya penasaran begini, bocah itu sudah izin nom itu masih muda. Dia membantu UMKM UMKM dan ceritanya memang dia miliarder. Tapi begitu saya baca kaget. Kenapa? Itu menarik sekali atas apa yang kemudian dia bisa jadi kaya. Kenapa jadi kaya? Itu kayanya itu diawali gara-gara apa? Dia pernah terpuruk terhina karena punya hutang 63 miliar. Punya dipikirnya stres menurut itu. Stres banget. Tapi nek jalan Quran seperti jenengan kasih solusi tadi, utang itu lagi dipikir Ustaz, utang itu dibayar. Makanya dia punya keyakinan sama Allah, doa sama Allah, la yukallifullahu nafsan. Ya Allah, aku ini kepengen bayari utang, kepengen mati nanggung Utang. itu dan dibantu sama Allah tidak? Dibantu. Makanya nek iso bayar 63 miliar orang utang, saya ini sudah ngomong boten kira-kira. Itu mesti sudah. Makanya utang jenengan kurang kata. Itu balik-balik yang jadi kosong. Tapi ini saya cerita aja. Maka hidup itu tergantung apa yang kita pikirkan. Betul. Setuju dong, betul? Betul. Alhamdulillah, lapangnya pikir itu memudahkan saja. Lapangnya hati. Makanya Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun apa yang dia doa? Robbi Srobli, lapang dia punya dada. Oh, lapang punya dada urusannya di mana? Buaya sirli, urusannya jadi gampang. Nek urusan jenengan ini anggapi, pikiran jenengan ini kusut, hati jenengan ini lorati. Makanya mansur bude dengan cara nopo banyak dikru. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Gusti Allah itu yang menurunkan sakinah, rasa tenang di hati orang-orang beriman. Lihat jadi iman ini. Cara Allah akan tunjukkan ayat-ayatnya dan itu menjadi kau bertambah punya iman. Maka baca Quran itu menambah dari iman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita doakan ada kesembuhan keluarga besar Ibu Mojo Songo ini, istri dari Bapak Haji Budiono, yakni Ibu Hajah Masruro. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sakit, kita doakan mudah-mudahan mendapat kesabaran, mendapat kekuatan, mudah-mudahan sakitnya jadi kafarat atas dosanya, sehingga Allah kembalikan dia dalam kemuliaan. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa hadir sebagaimana doa utama kita kepadanya. Apa doa kita kepada Allah? Ikuti saya. Allahumma 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 a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni kondisikan kami ala dzikrika untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika dengan penuh rasa kebersyukuran, wa husni ibadatik dan bisa menjalankan ibadah terbaik atas nikmat-nikmat ini. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana
sadidil ba'sa ya Allah, isfi Allah, iffi Allah, ibu hajat masrurah ya Allah, la sifah kala ibu dirsakuna hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalani wajhika wa hatibi sultani. Sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sadhiyati min jami'il khairati fil hayatil ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu Rahimahullah, tausiah yang telah disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Iqbal. Semoga tausiah yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah kesalahan iman bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan jasa terima kasih kepada Bapak Ustaz. Hadirin